adalah salah satu anak rohani dari Mami Chun Wahono dan juga dia sangat luar biasa dan dia adalah seorang pengusaha di Keva dan jabatannya adalah sebagai koordinator karismatik Katolik untuk Keuskupan Atambua dan Keuskupan Agung Kupang dan juga sebagai koordinator PDKK Santa Teresia Keva Menanu. Dan kita hari ini akan diberikan pengajaran mengenai sangkal diri dan pikul salib. Mari kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pengajaran, dan pengajaran ini akan berlangsung selama 1 jam. Setelah itu kita akan ada kolekte dan juga pengumuman. Setelah pengumuman kita akan ada pertanyaan jika ada Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada Pak Yanto, dan setelah itu baru kita bersama-sama doa penutup. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa pembukaan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang sangat luar biasa mengasihi kami. Engkau turun ke dunia untuk menebus segala dosa kami melalui darah-Mu yang sangat mahal, dan kami sungguh merasakan keselamatan yang berasal daripada-Mu, itu menolong dan mengubah hidup kami. Bapa, pada saat ini Engkau telah mengutus anak-Mu Bapak Duyanto Tantri untuk mengajar kami semua. Kiranya Engkau berkati lidah bibirnya, Engkau berikan hikmat yang baru, Engkau juga menambah-nambahkan kepada kami pengetahuan ini mengenai sangkal diri pikul salib, sehingga ini sangat menolong kami, dan Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu kepada kami, memberikan pengertian ke Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bajaklah setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Nya. Sebentar lagi akan kami dengar. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Ko Yanto. Terima kasih Linda, suara saya jelas ya. Sangat jelas. Adalah sebuah kehormatan hari ini saya boleh ada di tempat ini ya, di hadapan teman-teman yang luar biasa. Saya waktu diminta Ibu Chun menggantikan ibu kita yang luar biasa itu, saya tahu saya akan berhadapan dengan orang-orang luar biasa. Dan saya merasa saya ada di dalam rumah sendiri. Karena saya tahu ini orang-orang PD Thomas dan juga orang-orang yang cinta firman Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita bertemu pada masa Pekan Paskah ini. Jadi saya tahu ini bukan kebetulan. Kita sudah mulai dengan lingkaran Paskah, dimulai dari kemarin waktu kita Minggu Palma, dan nanti diakhiri dengan Minggu Paskah. Kemarin di tempat kami itu saya pada waktu saya udah tahu tiap tahun itu kalau mulai Minggu Palma itu gereja itu tidak pernah bisa muat umat. Sampai ditambahkan ada tenda-tenda yang besar. Sebab itu umatnya itu tidak tahu dari mana datang. Tapi itulah umat kita yang sebenarnya itu seperti itu. Tapi nanti begitu selesai Paskah, maka gereja kemudian normal kembali. Tanpa tenda, begitu ya. Orang tidak perlu antri, begitu. Ini kemarin saya lihat sampai ada yang berdiri di bawah pohon, begitu ya. Yang penting mereka setor muka, yang penting datang, selesai. Dan kemudian nanti hilang lagi sampai Natal lagi, begitu ya. Saya pada waktu melihat orang-orang seperti itu, saya cuma berpikir begini ya. Pekan ini kita akan belajar hal yang sangat penting tentang penebusan Kristus di salib. Saya cuma berpikir begini teman-teman. Saya tahu teman-teman ini sudah lama ikut PA ini bukan bayi rohani lagi. Saya tahu saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang dewasa rohani. Jadi bagi saya, waktu pekan ini mulai datang, saya cuma berpikir bahwa kalau tanpa salib ya, itu tidak akan ada penebusan dosa. Dan kalau tidak ada penebusan dosa, itu tidak akan ada keselamatan bagi kita. Dan kalau tidak ada keselamatan, itu tidak ada hidup yang kekal. Dan kalau tidak ada hidup yang kekal, kita semua dalam masalah yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Itulah sebabnya saya kadang-kadang berpikir betapa penting pekan ini bagi Anda dan saya. Dan betapa penting kita merenungkan apa yang terjadi dengan salib Kristus itu. Hari-hari ini dunia gonjang-ganjing tentang IHSG yang jatuh luar biasa sekali. Saya baca orang tiba-tiba uangnya hilang begitu banyak, begitu ya. Kemudian dolar juga naiknya sampai berapa, begitu ya. Ini masalah besar bagi orang dunia.
Tapi masalah besar ini tidak ada artinya dibandingkan jika kita tidak bisa masuk dalam hidup yang kekal. Itu masalah yang paling besar sebenarnya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebab pada waktu Anda dan saya belajar firman Tuhan, kita akan diajarkan bahwa setelah kita lahir baru dalam Kristus, dan saya percaya Anda dan saya ini sudah lahir baru, ada yang sekian tahun yang lalu. Setelah kita lahir baru, kita harus terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan saya yakin karena kita rindu serupa dengan Kristus itulah, maka tiap Senin ini saya yakin kita-kita yang ada di sini ini kan mau belajar tentang bagaimana kita bisa bertumbuh serupa Kristus. Roma 8 ayat 29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi pada waktu Anda dan saya kenal Kristus, kita diminta untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus hidup serupa dengan Kristus? Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan mengerti. Dan kalau Anda dewasa di dalam Kristus, kita akan mengerti bahwa hanya hidup yang serupa Kristus itu yang membuat Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bisa bekerja luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh kehidupan kita ini baru Tuhan bisa pakai luar biasa dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu disertai tanda-tanda yang menyertai jika kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Dan orang-orang yang hidup serupa dengan Kristus itu bisa dilihat dari kata-katanya, bisa dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bisa dilihat bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup ini, bisa dilihat dari setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu akan menunjukkan apakah seseorang itu serupa Kristus atau tidak. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh serupa Kristus? Firman Tuhan berkata, taat kepada firman-Nya dan ikutilah teladan Kristus. Hanya itu saja. Sederhana sekali. Hanya satu kalimat. Taat dan ikut teladan Kristus. Apakah ini mudah? Mari kita lihat baik-baik. Mari kita lihat baik-baik. Dalam Injil Matius, bab 16 ayat 21 dan seterusnya, itu ada satu judul di bacaan itu dia katakan begini. Judulnya adalah, dalam Injil Matius bab 16 itu mulai dari ayat 21 ke bawah, judulnya adalah begini. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat ini mulai menceritakan pada Matius 16 ayat 21, saya bacakan satu ayat. Jadi judul ini berkata bahwa ini pemberitaan pertama. Berarti sebelumnya itu tidak ada pemberitaan Yesus tentang penderitaan yang dia akan alami. Jadi mulai dari Matius bab 16 ini sudah dimulai dengan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Matius 16 ayat 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau Anda dan saya baca baik-baik ayat ini ayat ini dia sampaikan pertama kali kepada murid-muridnya, dan ini sangat mengagetkan mereka sekali. Kenapa? Sebab sebelum ayat ini muncul, murid-murid mengalami betapa mulianya pelayanan bersama Yesus. Mereka melihat begitu banyak mujizat yang terjadi. Mereka begitu melihat tentang bagaimana berkuasanya Yesus pada waktu Dia berbicara. Mereka melihat begitu banyak tanda heran dan pertolongan yang Tuhan lakukan. Dan mereka menikmati pelayanan bersama Yesus. Saya tahu Anda dan saya sering pelayanan. Apalagi kalau Ibu Cun bawa timnya, dulu kami pernah ikut. Kemanapun kami pergi, itu pelayanan itu selalu disambut luar biasa. Mulai dari airport,
Semua sudah disiapkan, dimulai dengan makan yang enak, tempat yang menginap yang baik, transportasi yang terjamin, dan setiap acara itu penuh dengan kemuliaan, dan bukan saja pewarta itu yang menikmati, tapi semua tim juga menikmati. Rasanya hidup itu seperti kita sudah di surga, walaupun kita belum sampai di sana. Ada sukacita yang luar biasa. Saya tahu Anda dan saya mengerti ini. Itu juga yang murid-murid alami bersama Yesus. Mereka mengalami sesuatu kemuliaan yang luar biasa dalam pelayanan Yesus. Dan mereka senang sekali. Mereka jadi populer karena ikut dengan Yesus. Di tengah segala kemuliaan yang mereka dapatkan, tiba-tiba datang ayat Yesus berkata, saya akan pergi ke Yerusalem, saya akan menderita, dan saya akan mati. Ini bagi mereka mereka tidak siap untuk ini. Sangat tidak siap. Itulah sebabnya pada waktu Yesus katakan ini, murid-murid seperti bermimpi. Mereka berkata, ini tidak boleh terjadi. Kalau Anda dan saya nonton film, apakah itu film action ataukah film perang, itu jagoan tidak pernah mati. Kalau superhero-nya mati, itu tidak ada yang mau nonton film itu. Yang superhero jagoan itu dia mau babak belur seperti apa, dia mau susahnya seperti apa, nanti pasti menang. Endingnya itu pasti happy ending. Tapi cerita Yesus ini, dia sampaikan pada murid-murid sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahwa dia harus berakhir dengan penderitaan dan mati di salib. Dan bagi murid-murid, no way, tidak ada jalan untuk Yesus mati. Itulah sebabnya kalau Anda baca kisah ini di bawah, Petrus menarik Yesus dan dia berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi pada engkau. Dengan kata lain dia berkata, engkau anak Allah, engkau punya segala-galanya untuk membuat itu tidak terjadi. Tapi perhatikan baik-baik. Yesus menegur Petrus dengan keras dan dia berkata, enyahlah iblis. Dia sampai berkata pada Petrus, enyahlah iblis. Sebab engkau tidak pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan setelah dia menegur Petrus dengan begitu keras, maka muncullah Matius 16 ayat 24. Ayat yang sangat terkenal. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau Anda baca ayat ini, Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini bukan pilihan. Teman-teman sekalian, kalau Anda dan saya rohaninya dewasa, kita tahu ayat ini bukan pilihan. Tidak ada kata tidak, tapi ini harus, dan ini bukan pilihan. Ini berarti kalau Anda dan saya memilih untuk menolak sangkal diri dan pikul salib, maka kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Dan jika seseorang itu tidak bisa jadi pengikut Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Dan jika dia bukan milik Kristus, maka dia tidak mungkin punya hidup serupa Kristus. Dan jika dia hidup tidak serupa Kristus, maka Allah tidak mungkin berkenan kepadanya. Dan kalau Allah tidak berkenan kepadanya, tidak mungkin Allah menyatakan kemuliaannya lewat orang ini. Dan ingat baik-baik teman-teman, kemuliaan dan penyertaan Allah karena kita serupa Kristus itulah yang membuat kita bisa menjalankan hidup saat ini sebagai garam dan terang dunia. Apa artinya hidup garam dan terang dunia? Anda dan saya tidak sekedar hidup hanya menghabiskan waktu di bumi ini, tapi Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan senang dan dia bisa percaya. Dan karena dia percaya, maka dia akan membuat Anda dan saya seluruh kehidupan kita penuh dengan penyertaan dan kemuliaan untuk menunjukkan bahwa dia ada di dalam kita. Ini makna tentang hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Ada sebuah istilah dikatakan, sebuah kehidupan yang dijalankan tanpa memberi dampak atau pengaruh yang baik pada orang lain. Itu adalah sebuah kehidupan yang tidak pantas untuk dijalani. Itu hanya sebuah kehidupan sia-sia. Tapi kalau Anda dan saya paham tentang bagaimana Yesus mau menyangkal diri dan pikul salib, sehingga kita bisa menjadi serupa Kristus, maka ini yang membuat ada
buah-buah yang kita bisa hasilkan dalam hidup ini. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Teman-teman sekalian, saya suka ingatkan banyak teman-teman saya di sini, di daerah kami ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa pada waktu kita mulai mengatakan, Tuhan, saya mau ikut Engkau sepenuh-penuhnya. Saya mau ikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu keadaan kita akan baik-baik, kita akan nyaman, kemudian seperti hidup tanpa masalah. Kita seperti naik kapal pesiar, lalu berlayar dalam kenyamanan menuju surga. Maka kita akan kecewa sekali. Kalau Anda dan saya sudah cukup tua di dalam hidup ini, kita akan sadar bahwa kehidupan ini tidak seperti naik kapal pesiar. Tapi goncangan, tantangan, ujian, masalah, tekanan, kita seperti sedang naik di atas sebuah kapal perang. Maka Tuhan berkata, engkau adalah laskar Kristus. Tidak ada laskar yang tidak berperang. Firman Tuhan berkata, engkau adalah pemenang. Umat pemenang. Tapi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Jadi pada waktu Yesus berkata, sangkal diri dan pikul salib, dia berkata, siap-siap perang. Sebab hidup ini adalah sebuah peperangan. Nahkoda hebat tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang. Jika seseorang tidak belajar sangkal diri dan pikul salib, termasuk Anda dan saya. Kalau kita hanya mau tetap di zona nyaman saja, mau pelayanan yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan sorak-sorai, yang penuh dengan popularitas, yang penuh dengan berdiri di atas panggung, dan kita tidak siap sangkal diri dan pikul salib, maka pada waktu goncangan dan badai besar dalam hidup ini, dan kita tahu ini akan datang dalam hidup kita, maka perahu kehidupan kita bisa tercabut dan hancur lebur. Itulah sebabnya pada zaman ini, kalau kita bicara tentang salib dan sangkal diri, itu tidak banyak orang yang tertarik. 1 Korintus bab 1 ayat 18, firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus bab 1 ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Banyak orang dunia berkata, untuk apa cari Tuhan? Untuk apa belajar firman Tuhan? Mereka mungkin melihat kita PA tiap Senin seperti ini. Mereka ketawa dan berkata mereka itu orang nganggur, tidak ada kerja itu. Tapi dengar baik-baik teman-teman. Firman Tuhan berkata, ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi Anda dan saya, ini adalah kekuatan Allah. Yesus berkata, kalau Anda dan saya mau ikut dia, bayar harga, akan ada pengorbanan. Teman-teman, saya mau ingatkan ini. Jika Anda dan saya mau agar kuasa Allah Roh Kudus turun sepenuhnya atas kita, jika kita mau kemuliaan Yesus yang luar biasa itu turun atas hidup kita, jika kita mau urapan Allah yang begitu dahsyat itu turun atas kita, maka kita harus siap untuk sangkal diri dan pikul salib. Tidak ada jalan lain. Sebab tidak ada kelahiran kembali dalam hidup ini secara rohani kalau orang itu tidak bersedia sangkal diri dan pikul salib. Apa artinya sangkal diri? Sangkal diri dengan pengertian sederhana, teman-teman, saya boleh katakan begitu. Sesuai pengalaman saya. Sangkal diri itu berarti apa yang saya suka, tapi itu tidak berkenan pada Allah, maka saya akan hentikan itu segera. Tidak peduli apapun bentuk. Saya suka, tapi Tuhan tidak mau itu. Saya akan hentikan itu. Berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan hentikan itu. Itu penyangkalan diri. Tetapi sebaliknya, apa yang saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan, tapi saya sebenarnya tidak mau itu. Tapi karena saya tahu itu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, maka saya segera taat dan lakukan itu. Walaupun itu seberat apapun yang harus saya bayar harganya. Itu penyangkalan diri. Teman-teman, saya mau ingatkan satu pelajaran dasar secara cepat, supaya kita makin mengerti.
Ibu Chun sering mengajarkan bahwa manusia kita terdiri dari 3 bagian. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Jiwa itu ada di tengah. Dan jiwa itu tentang pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, emosi kita, dan apa yang kita inginkan. Ada keinginan-keinginan kita. Dan jiwa kita ini akan terjepit di antara keinginan roh dan keinginan daging. Jiwa ini akan dipengaruhi oleh salah satu. Maka hidup ini sebenarnya kita yang harus putuskan apakah jiwa kita ini mau diberi makan dari sisi roh, ataukah jiwa kita ini mau diberi makan dari sisi daging. Itu kita yang putuskan, itu bukan Tuhan yang putuskan. Tapi itu keputusan kita. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak muda Indian di Amerika. Dia punya komitmen untuk bagaimana dia punya hidup lebih baik. Dia berkata, sekarang saya mau hidup lebih baik. Saya mau bikin hal-hal yang baik dan saya tidak mau lakukan lagi hal yang buruk. Tapi pada waktu dia jalankan tekad dia untuk hidup baik, dia mendapati kenyataan bahwa seringkali dia berbuat yang baik lebih sedikit, malahan dia jatuh pada hal yang tidak baik lebih banyak. Apa yang terjadi? Maka anak muda ini datang kepada ketua suku Indian yang dikenal sangat bijaksana dan dia bertanya, kenapa saya mau yang baik, tapi yang jahat yang saya lakukan? Kenapa saya tidak mampu untuk menguasai diri saya, untuk bisa melakukan semua yang baik saja? Tapi kenapa setiap kali saya mau yang baik, yang jahat yang saya lakukan? Godaannya begitu besar. Maka orang tua Indian yang bijaksana itu berkata, di dalam diri setiap manusia itu ada 2 serigala yang hidup. Satu serigala putih, itu berbicara tentang hal-hal baik yang kamu mau lakukan, hal-hal mulia, hal-hal terhormat, itu diwakili oleh serigala putih. Kemudian ada satu lagi serigala, namanya serigala hitam. Dia bicara tentang hawa nafsumu, dia bicara tentang kenikmatan dunia, dia bicara tentang segala hal-hal dunia. Dan 2 serigala ini selalu berperang seumur hidupmu di dalam dirimu. Kemudian anak muda itu bertanya, lalu mana yang menang? Maka orang tua yang bijaksana itu berkata, yang menang adalah serigala mana yang kamu kasih makan dia tiap hari. Serigala mana yang kamu kasih makan tiap hari, serigala itu yang akan memenangkan pertempuran itu. Teman-teman sekalian, bicara tentang sangkal diri, ini berarti bicara tentang serigala putih itu berbicara tentang keinginan roh, dan serigala hitam berbicara tentang keinginan daging. Dan kemudian kita hanya memberi makan kepada apa yang Roh Kudus berikan buat kita, termasuk firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya lihat pada hari-hari ini, jika ada orang yang ketawa kalau lihat kita cari Tuhan seperti ini. Orang kadang-kadang lihat saya ini pelayanan sampai di mana-mana, mereka berkata, Pak Yanto ini seperti orang tidak ada kerja. Dia seperti orang yang cari perkara ini namanya. Kemudian yang tadi saya katakan, orang tidak tertarik untuk datang gereja. Kemudian orang sibuk dengan kenikmatan dunia. Mereka menganggap remeh firman Tuhan. Kemudian mereka tidak peduli dengan orang lain. Banggakan bagi mereka. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka Anda tahu serigala mana dalam hidup mereka yang mereka sedang beri makan. Orang-orang yang tidak mau sangkal diri, tidak akan mungkin bisa pikul salib. Tidak akan mungkin. Sebab kemampuan untuk pikul salib itu 100% adalah kemampuan yang diberikan Tuhan. Karena kita hidup serupa dengan Kristus. Dan kita hidup serupa dengan Kristus karena kita menyangkal diri. Teman-teman ingat baik-baik, kemampuan kita untuk pikul salib itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena anugerah yang diberikan. Karena pada waktu kita menyangkal diri, kita hidup serupa dengan Kristus. Dan pada waktu kita hidup serupa dengan Kristus, Roh Kudus mendapat tempat terbaik dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang memberi kita kemampuan untuk pikul salib dan mengiring Tuhan. Jadi tadi saya katakan, kalau Anda dan saya tidak siap untuk sangkal diri, jangan pernah bermimpi kita akan mampu pikul salib. Tidak akan mampu. Saya kasih contoh beberapa hal sederhana tentang penyangkalan diri. Anda dan saya tahu mengampuni itu tidak mudah.
Dan ini selalu perkara besar bagi banyak orang. Orang berkata, terlalu menyakitkan apa yang saya alami. Tidak gampang mengampuni. Saya berkata, bagaimana kalau engkau berpikir bahwa itu tidak berkenan pada Allah? Bagaimana kalau engkau berpikir, kalau engkau tidak mau mengampuni, engkau tidak sedang menyangkal diri. Dan kalau engkau tidak sedang menyangkal diri, apa yang terjadi jika salib itu datang pada engkau? Maka walaupun kedagingan saya ini, pikiran saya ini berkata, saya tidak mau mengampuni. Tapi karena saya tahu, sangkal diri itu berarti saya harus mengampuni. Saya akan lakukan itu. Tidak peduli beratnya seperti apa, saya akan lakukan itu. Sebab kalau tidak, saya ditemukan, tidak bisa dipercaya untuk penyangkalan diri. Ada orang suka tidur sampai siang. Saya dulu, pada waktu saya belum lahir baru, saya juga suka tidur sampai siang. Karena biasa tidur pagi itu paling enak. Tapi pada waktu saya mengenal Tuhan lebih dalam, dan saya mulai menjalani hidup ini dengan begitu banyak perjuangan, saya mulai tahu bahwa saya bisa memilih untuk tidur sampai siang, dan melewatkan kesempatan untuk berdoa dan membaca firman pada pagi hari. Tapi kalau saya melewatkan kesempatan untuk berdoa bertemu Tuhan dan membaca firman-Nya pada pagi hari, saya melewatkan kesempatan untuk mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi sepanjang hari, supaya saya bisa dipimpin dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Maka walaupun tubuh saya ini menuntut saya untuk tidur sampai siang, saya paksa diri saya untuk harus bangun pagi. 4:30 pagi tiap hari saya harus bangun. Untuk apa? Saya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya baca firman Tuhan. Dan pada waktu saya lakukan itu, saya tahu saya punya kekuatan yang cukup untuk menjalani hidup sampai malam. Dan dijamin oleh Tuhan, saya akan dipimpin dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Itu penyangkalan diri. Ada satu contoh yang lain lagi tentang ada orang-orang yang begitu terikat dengan uang, sehingga bagi mereka uang itu masuk boleh, keluar tidak. Padahal mereka kenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan. Tapi kalau bicara tentang berbagi berkat, bicara tentang tolong orang, bicara tentang hidup yang memberi, itu mereka sulit sekali. Bahkan cenderung pelit sekali. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan sekali. Ini berarti orang ini sudah menjadikan uangnya itu sebagai berhalanya. Sebagai berhalanya. Dan pada waktu dia mulai belajar firman Tuhan, dia mulai sadar bahwa hidup yang berpusat pada diri sendiri, hidup dengan tangan tertutup dan tidak membagi berkat buat orang lain, hidup tidak murah hati, itu tidak berkenan pada Tuhan. Maka karena dia mulai mengerti ini, walaupun dia tahu beratnya seperti apa, dia berjuang supaya bagaimana caranya dia bisa punya hati yang jadi murah hati. Dan dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Apakah ini mudah? Tidak mudah. Tapi karena dia tahu dia tidak ada pilihan yang lain. Dia harus menyangkal diri, maka dia belajar untuk memberi. Saya cerita satu kejadian di daerah saya. Kami punya banyak kendaraan berat untuk muat semen dari Kupang ke Keva ke tempat kami. Satu waktu mobil kami karena perjalanan jauh, dia harus menginap di tengah jalan. Satu waktu mobil kami lagi parkir di perjalanan, kemudian ada kecelakaan dan sopir saya sedang parkir di warung, kemudian dia sedang makan malam, kemudian di depan itu ada kejadian kecelakaan. Waktu sopir saya keluar, dia mendengar cerita ada motor jatuh di depan dan korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Maka sopir saya meneruskan perjalanannya. Dia baru jalan kira-kira 5 kilometer. Datanglah polisi, menahan dia dan berkata begini. Ada saksi melihat bahwa yang jatuh itu, dia datang menabrak mobil kita. Setelah itu dia jatuh. Kemudian di tengah malam mereka lihat di bak mobil saya, bak besinya itu ada tulang kepala dari korban itu dengan rambutnya menempel di engsel dari pintu mobil saya. Maka singkat cerita, ini jadi urusan. Maka ditahanlah mobil saya. Kemudian besok saya utus orang kepercayaan saya untuk urus, karena korban itu ada di rumah sakit. Yang menarik adalah, ternyata yang datang menabrak mobil saya itu, dia dalam keadaan mabuk parah, tidak pakai helm, tidak pakai lampu, pakai kacamata Ray-Ban.
tengah malam dan dia tabrak mobil saya. Waktu sampai di rumah sakit, semua berkata biar dia mati saja dan dia tidak ada asuransi. Maka perawat-perawat, orang-orang yang ada di rumah sakit berkata biar dia mati saja. Mobil Bapak tidak salah apapun. Biar dia mati saja. Karena dia mabuk, dia menabrak dalam keadaan mabuk, dan mobil Bapak diparkir di parkiran rumah makan. Saya sebagai pihak yang terlibat merasa ini bukan urusan saya seharusnya. Tapi waktu orang saya itu menelepon saya, dia berkata begini, Pak Yanto, apakah kita biarkan orang ini? Saya berkata begini, saya tanya pada istri saya, karena saya tahu saya tiap kali ada hal-hal penting, saya tanya istri saya. Saya tanya pada istri saya, orang ini yang korban ini, kita bisa bebas, karena dikatakan mobil kita tidak salah. Tapi saya berkata begini, semua orang berkata dia tidak layak untuk ditolong. Bagaimana kita dua? Kita bisa lepaskan tanggung jawab ini. Dan kita tidak akan dituntut apapun. Tapi istri saya menjawab luar biasa. Inilah saya sebut. Orang-orang kalau punya istri takut akan Tuhan, itu keuntungannya lebih dari emas atau perak apapun. Istri saya dia bisa jawab begini. Bukankah dulu waktu Yesus mati di salib bagi kita, berkorban sampai mati, bukankah kita juga tidak layak untuk ditolong? Jadi kalau kita dulu itu tidak layak ditolong, tapi Yesus mau mati bagi kita, kenapa kita tidak bantu orang ini? Walaupun dia juga tidak layak untuk ditolong. Luar biasa. Pada waktu istri saya berkata begitu, saya katakan, ayo kita tolong dia. Saya telepon orang saya, karena di daerah itu rumah sakit terlalu kecil, kami bayar ambulans, keluar uang, kami bawa dia ke Kupang. Sampai di Kupang, rumah sakit Siloam berkata, ini kepalanya harus dibelah. Tapi mesti bayar. Saya bilang ke istri saya, apa yang kita harus lakukan? Dan bayarnya tidak sedikit, itu puluhan juta. Istri saya berkata begini, uang bisa dicari. Tapi orang ini nyawanya cuma satu kali Tuhan berikan pada dia. Jika dia Tuhan izinkan berurusan dengan kita, tentu Tuhan punya rencana baik buat orang itu. Maka saya berkata pada istri saya, apa yang kita mesti lakukan? Dia berkata, bayar rumah sakit. Tingkat cerita, sampai selesai orang itu dioperasi, dan kemudian selesai, kami keluar uang hampir 100 juta. Untuk sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Harusnya kita bisa bebas dari itu. Tapi saya berkata pada istri saya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sebab Tuhan mau lihat di mana hati kita berada. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lewat kejadian ini saya tahu kita-kita ini secara berkala Tuhan mau lihat di mana hati kita berada. Apakah hati kita berada taat pada dia, atau hati kita berada pada harta kita. Ini bicara tentang penyangkalan diri. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tidak mudah untuk menyangkal diri. Ada orang-orang berkata, Pak Yanto, saya tidak bisa bicara pada orang. Tapi dia berkata begini, waktu saya belajar firman Tuhan, amanat agung itu Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka. Kemudian ajar mereka semua yang telah kuperintahkan kepada. Waktu dia mendengar firman ini, dia berkata, saya harus lakukan sesuatu. Walaupun saya tahu saya tidak suka bicara dengan orang. Tapi firman Tuhan berkata, bersaksi bagi nama Tuhan. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Jangan hanya bicara politik. Jangan hanya bicara dagang. Jangan hanya bicara hobi. Tapi bicara pada orang lain tentang siapa itu Yesus. Maka kemudian orang ini berjuang dengan segala macam hal. Yang penting dia bisa cerita pada orang lain tentang siapa itu Yesus. Walaupun dia tidak suka. Tapi dia tahu kalau saya bersaksi, ini menyenangkan hati Tuhan. Dan dia lakukan itu. Walaupun tidak mudah. Ini penyangkalan diri. Saya ceritakan tentang kisah yang terkenal tentang seseorang yang bernama Edward Kimball di Amerika sekian puluh tahun yang lalu. Edward Kimball ini adalah seorang anak muda di Amerika yang pada waktu dia bertobat lahir baru, kemudian dia tahu bahwa Tuhan mau dia lakukan sesuatu untuk Tuhan. Yaitu apa? Bersaksi. Dan Edward Kimball ini adalah anak muda yang tidak pintar untuk bersaksi. Maka dia datang ke gerejanya dan dia berkata, saya mau melayani Tuhan.
tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Kasih saya tugas. Maka gereja tempat dia ada berkata, kalau begitu kamu jadi guru sekolah minggu. Muridnya tidak banyak, paling 6 orang. Dia berkata, apa saja yang penting saya bisa belajar untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat sesama. Saya tidak bisa diam saja setelah saya mendengarkan begitu banyak hal baik yang Tuhan berikan buat saya. Maka dia mulai mengajar. Muridnya cuma 6 orang. Tapi yang paling menarik, tiap kali dia belajar mengajar mereka, ada satu murid laki-laki duduk di belakang. Dan murid ini tidak perhatian sama sekali. Dan dia selalu tertidur di belakang. Tapi Edward Kimball ini terus mengajar. Setelah selesai, dia berkata dalam hati, saya mesti cari anak muda ini. Kenapa dia tertidur terus di belakang? Kenapa dia tidak tertarik dengan pemberitaan firman? Saya mesti bicara dia secara pribadi. Kemudian besoknya dia cari tahu, ternyata anak muda ini kerja di toko sepatu. Maka dia cari waktu, dia pergi. Begitu dia sampai di depan toko sepatu itu, dia lihat anak muda itu lagi menyiapkan, lagi menyusun sepatu di rak. Tiba-tiba ada suara satu berkata begini, jangan bikin repot dia. Masih ada waktu yang lain, nanti saja. Jangan sekarang, nanti saja. Dia lagi repot, dia lagi sibuk, nanti saja. Nanti orang bilang apa kalau kamu masuk ke dalam. Maka Edward Kimball sudah hampir melewatkan pintu itu. Kira-kira 10 meter ke depan, ada satu suara yang jauh lebih keras berkata pada dia begini. Waktunya ini kali saja, atau tidak sama sekali. Maka Edward Kimball balik kembali ke toko itu, masuk, dan dia ajak anak muda itu berbicara. Setengah jam mereka bicara di kantin. Cerita selesai. Berapa puluh tahun kemudian, di Amerika ada kebangkitan rohani yang luar biasa. Jutaan orang Amerika bertobat. Karena ada satu penginjil hebat yang luar biasa muncul. Dan dia diurapi Tuhan. Dan dia mempertobatkan jutaan orang. Orang itu bernama Dwight L. Moody. Siapa Dwight L. Moody? Dwight L. Moody ini adalah anak muda yang sekian tahun yang lalu duduk di belakang dan tertidur pada waktu Edward Kimball ini berbicara. Itu Dwight L. Moody. Apakah cerita sudah selesai? Belum. Di antara sekian juta orang bertobat karena pemberitaan D.L. Moody, ada satu anak muda yang pada waktu pemberitaan di lapangan, dia berdiri di tiang gawang di belakang. Dan anak muda ini tersentuh dan dia bertobat. Lewat anak muda ini, kemudian di Afrika, terjadi kebangunan rohani pertobatan luar biasa jutaan orang. Dan anak muda itu bernama Billy Graham. Siapa Billy Graham? Itu anak muda yang berdiri di tiang gawang mendengarkan Dwight L. Moody berkhotbah. Dan teman-teman tahu, 11 generasi presiden Amerika Serikat, penasihat spiritual hanya satu, Billy Graham. Anda bisa lihat, semua jutaan orang itu bertobat mengalami Tuhan hanya dimulai dari seorang anak muda bernama Edward Kimball yang mau berkata, saya menyangkal diri untuk pergi dan memberitakan tentang kebaikan. Anda bisa lihat, kalau Anda dengar cerita begini, jangan diam saja, teman-teman sekalian. Jangan diam. Anda dan saya punya kesempatan pada begitu banyak orang cerita pada mereka. Jangan pernah berpikir, nanti orang bilang apa. Orang tidak bilang apapun, tapi engkau akan dalam posisi sulit kalau Tuhan bilang apa kepada engkau. Bagi saya, kalau Tuhan gerakan saya akan bicara pada siapa saja. Engkau harus tahu tentang Yesus itu siapa. Tapi sebuah istilah berkata, engkau tidak bisa memberikan apa yang tidak engkau punya. Jika engkau mau punya, belajar firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, maka engkau berlimpah dengan segala hal yang bisa engkau bagikan bagi orang lain. Ini tentang sangkal diri. Ada banyak versi yang lain. Tapi saya mau bicara lagi tentang pikul salib. Yesus berkata, kalau engkau tidak pikul salib, engkau tidak bisa ikut saya. Yesus tidak hanya ajarkan tentang pikul salib, tapi Yesus memberi teladan tentang bagaimana dia pikul salib. Waktu Yesus pikul salib, ini salib ini lambang tentang ketaatan dan penyerahan total pada kehendak Allah. Tanpa syarat. Walaupun harganya adalah kematian. Penyerahan total pada kehendak Allah. Kalau Anda dan saya mau pikul salib, ini makna pikul salib bagi Anda dan saya. Anda dan saya menyerah total pada kehendak Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita.
dan taat sepenuhnya pada pimpinan Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tanpa syarat. Itu makna sebenarnya daripada pikul salib. Sebab firman Tuhan berkata, pada waktu Anda dan saya pikul salib dalam penyerahan total kepada kehendak Allah, Roh Kudus akan menyertai kita dengan kekuatan dan kemampuan agar kita mampu pikul salib kita dan tidak mempermalukan nama Tuhan pada waktu kita berjalan mengiring Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia Yesus yang memberi kekuatan pada kita, bukan karena kehebatan kita. Dan pengalaman saya pribadi, dan saya melihat juga banyak teman-teman alami, penderitaan salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita masing-masing, itu akan menghasilkan sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dan itu memurnikan Anda dan saya, supaya semakin serupa dengan Kristus. Saya kenal orang-orang yang punya iman luar biasa, cinta Tuhan luar biasa, pelayanan luar biasa, hanya orang-orang yang mengalami bagaimana salib itu menindih mereka. Tapi mereka pakai penderitaan itu untuk memurnikan mereka. Dan mereka jadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan siap pakai mereka. Jika tidak ada seorang yang bernama Edson Suhadi. Anda kenal dengan anak ini. Edson Suhadi. Jika tidak ada Edson Suhadi, tidak mungkin Mami Chun menjadi pewarta yang luar biasa puluhan tahun. Tidak mungkin ada. Kalau tidak ada seorang Edson Suhadi. Dan kalau Tante Chung tidak dipakai oleh Tuhan lewat Edson Suhadi, tidak ada Kosambi 24, rumahnya Mami Chun, tempat kami puluhan tahun yang lalu ada di situ. Datang dalam keadaan hancur lebur, tapi di tempat itu kami menemukan Tuhan. Dan kami belajar tentang sangkal diri dan pikul salib. Dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Kalau tidak ada semua itu, Anda dan saya juga tidak mungkin bertumbuh seperti saat ini. Ada PA tiap Senin, ada jendela jiwa tiap Rabu. Tapi bukankah itu dimulai dengan sebuah salib yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan Mami Chun lewat seorang Edson Suhadi. Itulah sebabnya teman-teman, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah merancang salib itu untuk menghancurkan kita. Ingat baik-baik. Saya tidak peduli kita punya salib saat ini yang kita sedang hadapi berapa berat. Tapi dengar baik-baik, salib tidak pernah dipersiapkan untuk menghancurkan Anda dan saya. Tapi salib itu justru membuat kita dipersiapkan. Perhatikan ini teman-teman. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah yang luar biasa di bumi ini selama kita masih hidup. Sebab kita akan Tuhan pakai sebagai partner atau rekan kerja Allah untuk menunjukkan kebesaran di bumi ini. Dan bukankah ini sebuah kehormatan yang luar biasa? Yang luar biasa. Itulah sebabnya, kalau Anda dan saya baca kisah, saya baca kisah satu yang luar biasa tentang bagaimana salib ini mengubahkan. Saya baca kisah tentang seorang yang bernama A.C. Taylor Morton. Saya coba cerita singkat, karena waktu saya masih lihat masih ada. A.C. Taylor Morton ini lahir, mamanya itu adalah seorang budak pada tahun 1930 sekian di Amerika. Budak di perkebunan kapas, mamanya. Mamanya ini bisu tuli. Satu waktu, pada waktu dia sedang bekerja, mamanya sedang bekerja di kebun kapas, ada seorang laki-laki datang dan memperkosa mamanya. Setelah memperkosa, mamanya begitu trauma dan mau menggugurkan kandungan. Tetapi ada begitu banyak orang berkata, jangan. Maka lahirlah anak itu dan diberi nama A.C. Taylor Morton. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan anak ini? Tidak diinginkan oleh mamanya, mencoba digugurkan berkali-kali. Anak ini besar dalam kepahitan dan ditolak luar biasa. Bahkan pada waktu dia remaja, A.C. Taylor Morton berkali-kali mencoba bunuh diri. Dan dia dalam keadaan miskin sekali karena dia juga bagian dari budak di kebun kapas itu. Sampai satu waktu di tengah keputusasaan karena dia berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya harus lahir dari seorang pemerkosa? Lebih baik saya mati saja.
Tapi di tengah keterpurukannya itu, ada seorang penginjil datang dan berkata begini pada dia, Esi, engkau punya dua pilihan. Apakah engkau mau memilih untuk terus mengeluh, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lalu engkau hancur dan engkau menjadi orang yang terlupakan? Atau engkau mau berpaling kepada Tuhan? Sebab Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di bumi ini. Apakah engkau mau cari dia? Apakah engkau mau andalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu? Itu pilihan. Tapi setiap pilihan yang kau ambil akan menentukan masa depan. Ingatlah baik-baik, yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan. Jika Tuhan izinkan kau alami itu, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kau. Sejak saat itu, A.C. Taylor Morton memilih untuk percaya pada Tuhan. Dan dia tidak mengeluh, dia tidak lagi merasa dia adalah korban, tapi dia berkata, saya masih punya Tuhan. Maka dia lahir baru, dia cari Tuhan, dia jadi gembira, dan dia bersekolah. Sekian tahun kemudian, di Amerika, presiden terpilih namanya Jimmy Carter. Dan Jimmy Carter di tahun 76 membutuhkan seorang menteri keuangan bagi Amerika. Dan yang dia pilih yang menjadi menteri keuangan pada waktu itu namanya A.C. Taylor Morton. Anda lihat, sesuatu yang iblis coba menghancurkan, tetapi di tangan Tuhan, ini bisa menjadi sesuatu yang punya nilai yang luar biasa, tergantung kita jatuhnya kemana. Tapi cerita-cerita ini, kalau kita baca kembali, semua pahlawan iman di dalam Alkitab, mulai dari Abraham, Daud, Yusuf, dan yang lain-lain, tidak ada satupun yang hidup tanpa salib. Tidak ada. Tapi walaupun salib itu mereka pikul, mereka tetap memancarkan keharuman dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah penderitaan mereka. Dan justru di dalam salib itu mereka semakin dimurnikan dan kesaksian hidup mereka. Karena kemampuan mereka pikul salib itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada seorang teman saya dari pulau yang lain. Saya kenal dia beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara. Dan dia cerita satu cerita yang saya sangat tersentuh sekali. Saya tahu teman saya ini cinta Tuhannya saya tidak ragukan. Pertumbuhan imannya saya tidak ragukan. Sangkal dirinya juga saya tidak ragukan. Dan buah dalam hidupnya luar biasa. Luar biasa. Dia cerita saya begini, Poyanto, beberapa tahun yang lalu dia berkata, saya lagi on fire pelayanan. Kemudian saya berkata, saya beruntung kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Anaknya sekolah di Australia, dia adalah seorang kontraktor, dan dia berkata, kami diberkati luar biasa. Anak saya bisa sekolah di Australia itu adalah anugerah Tuhan. Tapi dia berkata, pada waktu krisis datang, tahun 2020, krisis COVID itu datang. Dia berkata, saya tidak ragu, Tuhan pasti tolong saya. Tapi dia berkata, kali ini ada yang berbeda. Sebab semua proyek dia itu biasanya langsung disetujui, kemudian dia diberkati. Tapi kali ini dia berkata, satu persatu proyek yang dia tenderkan kalah. Dari satu kalah, dia masih berharap ada dua lagi. Dua datang kabarnya, kalah lagi. Dia coba lagi tender yang lain, kalah lagi. Dan dia berkata, seri kekalahan itu datang beruntun. Sampai dia berpikir, saya salah apa ya? Saya salah apa? Dan dia berkata begini, sampai puncaknya adalah setelah sekian lama tidak ada satu proyek yang dia dapatkan, anaknya di Australia mulai terancam, tidak bisa dibiayai. Dan bagi dia, anak ini segala-galanya bagi dia. Jadi kalau sampai anaknya tidak bisa dibiayai di Australia dan harus kembali, bagi dia ini, dia tidak bisa terima. Tapi kenyataannya, dia mengalami kesulitan keuangan sampai akhirnya dia harus memutuskan untuk membawa anaknya pulang dari Australia. Dan bagi dia ini sakitnya luar biasa. Iblis terus menggoda dia dan berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Untuk apa engkau setia pada Tuhan? Kalau hasilnya seperti ini. Dulu itu kebetulan saja engkau diberkati. Tapi dia berkata begini, Poyanto, secara manusia, saya merasa saya sudah sampai di batas kekuatan saya.
Apa yang dia lakukan? Dia menolak Tuhan? Tidak. Ini yang dia lakukan. Dia datang ke pantai di tempat dia itu, dia cari pantai yang gelombangnya paling besar di sana. Dan paling ribut gelombang. Dia berkata, dini hari jam 4 pagi, dia sudah ada di pantai. Dia berdiri di pantai, dia menghadap gelombang yang begitu besar dengan ributnya. Dan dia berteriak dan berkata, Tuhan, saya tidak tahan lagi. Saya mau di sini, Tuhan tahu bahwa walaupun keadaan saya seperti ini, salib yang saya harus pikul, saya secara manusia sudah tidak tahan lagi, tapi saya mau Tuhan tahu saya terlalu mengasihi Engkau. Saya tidak akan izinkan penderitaan ini mengalihkan cinta saya pada Tuhan. Tapi saya harus omong pada Tuhan bahwa saya tidak tahan lagi Tuhan. Anak saya harus pulang dari Australia. Orang-orang mulai melihat apa yang terjadi pada saya. Jangan biarkan saya mempermalukan nama-Mu. Tapi tolong Tuhan, jangan anggap ini di hati ya. Saya cuma mau menyampaikan bahwa saya tidak tahan saja. Dan dia berteriak di tengah gelombang yang begitu besar. Dia berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, sekali saya maju bersama Tuhan, saya tidak akan mundur lagi. Apapun yang terjadi. Penderitaan seperti apapun, tidak akan bisa pisahkan saya dari kasih Allah saya. 1 jam dia berkata, saya mengungkapkan semua pada Tuhan. Dan selesai 1 jam dia berkata, Tuhan, terima kasih, saya sudah selesai. Saya mau pulang sekarang. Pada waktu dia berjalan pulang, di tengah jalan, dia berkata, ada satu suara yang lembut sekali berbicara pada dia begini. Apakah engkau mengasihi anakmu yang di Australia? Dia menangis dan berkata, Tuhan, kau tahu saya terlalu mengasihi anak saya. Kemudian suara itu berkata, apakah engkau pikir engkau lebih mengasihi anakmu daripada saya mengasihi engkau sebagai Tuhan dan Bapamu di surga? Apakah engkau pikir saya tidak bisa lebih mengasihi engkau daripada engkau mengasihi anakmu di Australia? Tapi saya izinkan ini terjadi sebab saya mau melihat di mana hatimu pada waktu semua tantangan ini datang. Dan kau harus pikul. Dan dia menangis dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Karena saya sering kali meragukan kasih-Mu. Dari waktu itu teman-teman, satu persatu proyeknya mulai jadi lagi. Satu persatu. Sampai akhirnya dia berkata, saya dipulihkan Tuhan luar biasa. Dan anak saya tidak perlu kembali dari Australia. Apa yang saya mau katakan teman-teman? Jika Anda dan saya bebas dari salib, Anda dan saya tidak pernah bisa diukur seberapa cinta kita pada Tuhan. Kalau Anda dan saya cinta Tuhan pada waktu semua baik-baik, ekonomi baik, uang baik, keluarga baik, tidak ada beda dengan orang yang tidak percaya. Tapi pada waktu salib itu datang bertumpuk-tumpuk, dan kau berkata, Tuhan, selama engkau ada bersama saya tidak akan lari dan menolak salib ini. Sebab di balik salib ini, saya tahu ada rencana besar Tuhan yang Tuhan mau pakai lewat saya. Dan saya siap Tuhan. Sekali saya maju, saya tidak akan berpaling. Sekali saya berkata ya pada Tuhan, saya berkata tidak pada dunia, apapun yang terjadi. Teman-teman, hari-hari ini, menjelang Paskah, apa yang kita harus siapkan dari hidup? Saya tidak peduli, saya tidak tahu seberapa berat salib kita, saya tidak tahu seberapa hebat penyangkalan diri kita, tapi dengar baik-baik, itu sepadan dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Sebab Tuhan berkata, dia perlu banyak pekerja. Tuaian melimpah, tapi pekerja terlalu sedikit. Siapa itu pekerja-pekerja? Pekerja itu ada di Zoom ini, Anda dan saya. Jangan lari dari Tuhan. Beri dirimu dipakai oleh Tuhan. Ada terlalu banyak jiwa di luar sana menanti Anda dan saya keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu berpikiran apa kata orang, tapi berpikirlah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Itu yang paling penting. Sehingga pada waktu Paskah nanti, kita berkata, Tuhan, saya siap Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya siap. Apapun yang saya harus hadapi, kali saya percaya pada Tuhan, saya tidak akan berpaling apapun yang terjadi. Dan ingat baik-baik, hidup Anda dan saya cuma satu kali. Pastikan dalam hidup yang satu kali ini, Tuhan bisa percaya kita. Itu yang paling penting. Seperti Tuhan percaya Mami Chun, dia juga percaya kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, sangkal diri dan pikul salib. Ini bukan pilihan kami, tapi ini keharusan bagi kami. Dan kami tahu pada waktu kami sangkal diri dan pikul salib,
kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kami semakin serupa dengan Kristus, kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan pada waktu kami menjadi milik-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menunjukkan pada dunia ini tentang siapa Engkau sebenarnya, Tuhan. Dengan kekuatan kami, tidak ada seorang pun yang bisa, Tuhan. Tapi dengan kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami. Pada siang ini, Tuhan, kami kuatkan hati kami. Kami akan maju lagi, Tuhan. Kami akan berkata, jika Tuhan ada di dalam kami, siapa yang harus kami takuti dalam hidup ini? Engkau yang akan memimpin kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran, tapi Tuhan menjamin kemenangan bagi kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Koyanto, mohon semua yang ada di sini tidak keluar dulu dari Zoom karena akan ada sesi tanya jawab kepada Bapak Dwianto ya. Koyanto udah siap ya nanti dengan tanya jawab yang ada ya. Sebelum tanya jawab, kemarin kita memberikan persembahan yang terbaik karena tadi kita sudah disemangati luar biasa oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Dwianto. Mari saat ini kita juga memberikan semangat kita dalam memberikan persembahan kasih untuk perkembangan pelayanan dari komunitas Santo Thomas. Silakan Chris, di slide-nya ditayangkan. Ya, mari kita memberikan persembahan yang terbaik ke rekening komunitas BCA 12713918884 atas nama Pan Kurniati _Sabrina. Apapun yang kita berikan itu adalah untuk perkembangan dari komunitas Santo Thomas. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu bagi perkembangan pelayanan komunitas Santo Thomas. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk, Koyanto ya, dari Ibu Rosita. Dia bertanya seperti ini. Setelah kita pikul salib dan sangkal diri, kita jadi serupa Kristus. Lalu titik-titik apalagi ya, Pak? Tolong Pak Yanto dijawab. Itu pertanyaan pertama. Satu-satu dulu atau mau semuanya, Koyanto? Titik-titik-titiknya apa? Tolong Pak Yanto, katanya. Jadi itu kalau kita serupa Kristus. Nah, ini yang saya sebut ya, sangkal diri dan pikul salib ini pekerjaan seumur hidup, Dan halo? Ya. Bisa dengar ya? Oke. Bisa dengar. Ya. Nah, dan kalau kita semakin serupa Kristus, dan ini serupa Kristus ini artinya kita tidak bisa katakan, tadi Ibu katakan, oh sekarang saya sudah serupa Kristus nih. Itu pekerjaan menjadi serupa Kristus ini artinya kita dimurnikan dari hari ke hari, dari satu sisi kepada sisi yang lain. Tapi biasanya pada waktu kita semakin serupa Kristus, dan ini proses yang panjang, maka kita mulai melihat bahwa Tuhan mulai percayakan ada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita terlibat dalam sebuah kejadian kah? Apakah kita mesti bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kita sangka kah? Begitu ya. Intinya begini. Kalau di dalam hidup Anda dan saya ini, Tuhan tidak pernah percayakan apapun untuk mempermuliakan namanya, kita mesti hati-hati dan was-was ini. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak bisa dipercaya. Sebab kalau Ibu mau tahu, ini pekerjaan Tuhan terlalu banyak. Tapi kalau kita tidak dipercaya, itu yang kita bisa lihat bahwa jangan sampai Tuhan tidak izinkan kita ambil bagian dalam pekerjaan kemuliaan namanya. Jadi karena itu, sekali lagi, kalau kita sudah menyangkal diri dan pikul salib, ini prosesnya, ini nanti buahnya itu, nah ini, kalau saya sebut ya, buahnya itu mesti kelihatan. Apakah orang itu bertemu dengan kita, melihat kita, dan berurusan dengan kita? Apakah mereka melihat ada Kristus dalam kita atau tidak? Dan biasanya kalau kita lihat para rasul, itu tanda yang paling jelas adalah kita menjadi pribadi yang disukai oleh semua orang. Kalau Anda dan saya menjadi pribadi yang disukai oleh semua orang, kita bicara apapun orang mau terima itu. Tapi kalau kita sudah menjadi pribadi yang tidak disukai orang, maka kita ngomong apapun tidak ada yang mau dengar.
Dan apakah kita bisa menjadi pribadi yang disukai atau tidak disukai, tergantung dari apakah hidup kita ini ada buahnya atau tidak. Apakah hidup kita ini sungguh menjadi inspirasi bagi orang atau tidak. Atau kita hanya sibuk belajar firman Tuhan, terus belajar, tambah ilmu lagi, tapi tidak pernah kita jadi pelaku firman. Itu yang tadi saya bilang, coba kita belajar untuk tangan terbuka. Coba kita belajar untuk bagaimana kita mencari apa yang orang lain butuhkan. Bagaimana kita jadi berkat buat mereka. Tidak mudah itu. Sebab banyak orang imannya dari Zoom ke Zoom. Saya mau katakan ya, imannya dari seminar ke seminar. Mereka sibuk ikut seminar, mereka sibuk ikut Zoom, tapi kehidupannya tidak menjadi kesaksian tentang Kristus yang hidup. Ini jadi masalah besar. Kira-kira begitu, Linda. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak Dwianto, gimana dengan tren sekarang yang sedang terjadi? Banyak yang menjadi mualaf ataupun pindah ke agama lain. Apa yang harus dilakukan ketika ada dorongan untuk login yang lain? Atau jika kita ketemu orang yang akan berpindah masih rencana untuk masuk agama lain, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih banyak. Baik, kalau saya boleh bicara ya, itu di bank itu ada bagian kasir. Itu bagian teller itu kalau dia selisih uangnya atau ada uang palsu, maka dia harus tanggung gitu. Jadi artinya kalau dia tidak jeli untuk melihat mana yang asli dan mana yang palsu, maka bank akan menuntut dia untuk mengembalikan uang itu. Karena dia digaji untuk dilatih bisa kenal dengan teliti mana yang asli, mana yang palsu. Begitu ya. Dan saya diajar begini, orang-orang bank itu bagaimana cara mereka, begitu mereka pegang tahu asli mana, palsu mana, karena tiap hari mereka diajar untuk selalu pegang tentang tekstur daripada uang asli. Mereka tidak pernah berurusan dengan yang palsu. Mereka terus pegang, sehingga di tangan mereka itu mereka peka tentang kalau asli itu kasarnya begini, kalau asli itu ketebalannya begini, sibuk dengan uang asli. Sehingga begitu disisipkan ada satu uang palsu di tengah tumpukan yang asli, langsung mereka tahu ini palsu. Artinya apa? Kalau bicara tentang iman, seringkali kalau kita betul-betul mengerti tentang iman kita pada Yesus Kristus, maka yang pertama kita akan tahu bahwa kita ini berbeda. Iman kita pada Kristus ini berbeda. Dan kita akan makin tahu betapa dalamnya dan mulianya iman kita itu. Kalau saya katakan, semakin kita mengerti tentang makna salib Kristus dan penebusan Kristus, maka kita seperti pegang berlian di tangan. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa mereka sedang pegang berlian karena mereka tidak pernah mendalami lebih jauh tentang iman Kristen seperti apa. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus itu siapa? Pasti jadi martir. Bukan mualaf. Bukan mualaf, jadi martir. Jadi kalau ada yang mualaf itu saya yakin ini abal-abal ini. Itu pasti abal-abal. Tapi orang yang mengerti itu bahkan rela mati untuk Kristus ya. Jadi kalau tadi katakan fenomena seperti apa, ini pekerjaan kita. Apakah kita mampu meyakinkan saudara-saudara kita orang-orang Kristen supaya mereka tahu bahwa mereka sedang pegang berlian? Ya. Jadi artinya pengalaman hidup bersama Tuhan itu menentukan. Orang-orang yang cepat pindah saya jamin mereka tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Maka tugas kita adalah bagikan kesaksian buat mereka. Bantu mereka untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya mereka tahu, waktu kamu pegang berlian dan ada orang menawarkan batu kali buat kamu, kamu tidak akan buang berlian untuk terima batu kali. Kecuali kamu tidak mengerti tentang nilai berlian itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita mengerti tentang betapa nilai kekristenan seperti apa. Jadi karena itu, kalau tadi ditanya tentang apakah mualaf, saya berkata jadilah martir. Itu tuh. Kita tidak dipanggil untuk jadi mualaf, kita dipanggil untuk jadi martir. Tidak usah martir yang mati di salib lah. Tapi martir yang pikul salib dan sangkal diri. Itu martir itu. Itu martir. Ya, jadi jangan khawatir, Bu. Tuhan pelihara kita kok. Tapi akan ada yang kena tapis keluar, itu biasa. Kalau kita bersihkan beras itu, yang ringan pasti keluar itu. Tapi yang berisi tetap ada di dalam wadahnya itu. Ya, terima kasih.
Masih ada 3 pertanyaan lagi, Koyanto. Ini dari Leoni dan Roni. Mengapa ada yang masalahnya lama sekali nggak selesai-selesai walaupun sudah didoakan, padahal orang ini sangat dekat Tuhan. Tapi ada orang yang masalahnya sangat mudah selesai setelah didoakan. Ya, jadi kalau kita bicara ya, itu Santo Acutis. Santo Acutis itu pada waktu dia umur 15 tahun, uh, dia didiagnosa leukemia. Kita bisa bayangkan hidupnya kan berubah seperti apa, begitu ya. Dan orang ini kurang kudus seperti apa. Orang ini kurang takut Tuhan seperti apa. Orang ini kurang setia pada Tuhan seperti apa. Tapi waktu dokter mengatakan hidupnya tinggal 2 tahun, dia tidak kecewa dengan itu. Dia tidak berkata Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya harus dipilih untuk alami sakit yang seperti ini? Tapi dalam 2 tahun itu dia pakai hidupnya untuk benar-benar memberi inspirasi yang luar biasa tentang makna kemenangan sejati, bukan tentang sakit harus sembuh. Tapi kemenangan sejati berbicara tentang setia dan taat, pikul salib dan sangkal diri sampai akhir. Sampai akhir. Jadi kalau kita artikan sebagai penyertaan Tuhan, itu adalah kesembuhan, masalah selesai, ya, lebih cepat, lebih baik, kita akan keliru sekali. Tapi pada waktu iman kita makin dalam, maka kita akan tahu jika Tuhan belum mengubah keadaan kita, Dia sedang mengubahkan kita. Dan yang ini orang suka tidak paham ini. Mereka hanya fokus tentang masalahnya, kapan selesai, kapan selesai. Padahal mereka tidak tahu Tuhan sedang mengubahkan dia. Jadi karena itu kalau kita mau tahu kapan selesainya, jawabannya hanya kapan kita berubah. Itu tuh. Karena Tuhan bukan main-main izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi Dia harus pastikan yang kita alami ini membuat kita jadi ciptaan yang baru. Saya suka satu pernyataan, dia bilang begini, Tuhan lebih peduli karakter kita daripada karir kita. Sebab Dia lebih peduli hidup kita yang kekal daripada kesuksesan kita di dunia ini. Karena itu kalau Dia lama menjawab doa kita, karena Dia tahu Dia harus ubahkan kita terlebih dahulu. Jadi, jika kita merasa keadaan kita belum berubah, mari kita fokus. Dia sedang mengubahkan kita. Itu. Jadi karena itu, kalau kita lihat tadi saya katakan Santo Acutis, dia terakhir meninggal, tidak sembuh itu. Apakah dia kalah? Tidak. Sebab kemenangan sejati itu sekali lagi adalah waktu kita setia dan taat, pikul salib, sangkal diri, sampai akhir. Kalau iman kita ditentukan oleh seberapa cepat Tuhan menjawab doa kita, saya kok tidak merasa kita mampu pikul salib dan sangkal diri itu. Ya. Tapi yang saya kenal tadi, orang-orang yang mengalami badai besar dalam hidup biasanya imannya jauh lebih tangguh. Nahkoda hebat itu tidak pernah dihasilkan dari laut tenang. Dan laut bergelora dalam jangka panjang itu membentuk nahkoda makin hebat. Jadi karena itu, jadilah pahlawan-pahlawan iman. Jadi jangan kalau saya baca di satu cerita dia katakan, kalau kamu merebus telur dan merebus tomat bersamaan, tomat akan hancur, tapi telur menjadi keras. Jadi jangan biarkan tantangan dan pencobaan kita itu menghancurkan kita seperti tomat itu. Tapi tantangan dan cobaan itu justru harus menguatkan iman kita sampai seperti batu karang. Dan pengalaman saya pribadi, saya baru belajar kenal Tuhan secara pribadi pada waktu tantangan besar datang dan dalam jangka waktu yang lama, baru saya kenal Tuhan. Kalau singkat itu akarnya nanti tidak dalam, tidak dalam. Maka angin sepoi-sepoi saja biasanya akarnya sudah tercabut. Tapi orang-orang dengan akar yang dalam, karena tantangan yang diizinkan dalam jangka waktu yang panjang, itu daya tahannya jauh lebih tinggi. Terima kasih.
Ya, dua lagi ya, kok. Ini nyambung sama yang sekarang Ko Yanto tadi jelaskan. Dari Esther Fitri, Pak Yanto siang, maaf mau bertanya bagaimana caranya agar bisa bertahan dalam iman. Kita kalau doa yang satu belum dijawab, masalah yang lain udah datang lagi. Ya, saya punya pengalaman ya, pada waktu saya kenal Tuhan pada awalnya, saya rasanya tantangan itu hampir, saya pikir saya sudah mau mati saja. Saya sudah mau mati sih. Tapi waktu saya makin kenal Tuhan makin dalam, saya baru mengerti bahwa seringkali bukan badainya yang terlalu besar ya. Tapi masalahnya bukan di badainya. Masalahnya di perahu kehidupan kita yang terlalu lemah sekali. Ya. Sehingga akhirnya angin sepoi-sepoi pun kita sudah hampir jungkir balik, hiruk pikuk. Begitu. Tapi kalau perahu kita kuat, badai sebesar apapun tidak ada masalah. Saya baca itu ya, di kapal-kapal pesiar yang sekarang uh, kapal-kapal pesiar terbesar di dunia. Kemarin saya baca Discovery of the Sea itu ya, yang panjangnya 300 meter. Itu dikatakan itu kapal kalau dia berlayar di laut ganas pun, dia bisa berlayar dengan tenang sekali. Kenapa? Sebab kapal itu mengandung, dia memiliki alat untuk menstabilkan dia punya uh, dia punya gelombang-gelombang yang dia harus hadapi, sehingga kapal itu tetap stabil walaupun gelombangnya besar seperti apapun. Jadi artinya, pada waktu kita imannya makin teguh, pengenalan kita akan Tuhan makin dalam, dan kita bersatu dengan Roh Kudus setiap hari, dan kekuatan kita bertambah, maka badai apapun tidak mampu menggoyahkan kita. Sebab kita sedang meletakkan dasar kita di atas satu dasar yang tidak tergoyahkan. Yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, sebenarnya bukan masalah tentang tantangan, tapi masalah tentang kekuatan kita. Jadi jangan sibuk tentang badai, sebab badai akan datang seumur hidup, tapi sibuklah memperkuat perahu kehidupan kita. Maka banyak orang itu tidak sibuk memperkuat diri, tapi sibuk hanya berhitung kapan badai ini berhenti. Itu kesalahan kita yang paling utama. Tidak sibuk memperkuat perahu kehidupan, tapi sibuk memperhatikan badai. Akibatnya apa? Begitu badai datang, hancur. Begitu badai datang, hancur. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan tentang kita berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Dia, dan firman Tuhan itu betul-betul melekat pada kita, tidak ada satu badai apapun yang bisa menjatuhkan kita. Jadi artinya, selama kita punya kekuatan, mau badai berapa banyak pun kita aman-aman saja. Tapi jika kekuatan tidak ada, badai kecil pun kita rasanya kepala di bawah, kaki di atas. Ya, terima kasih. Iya, ini banyak sekali nih mulai bertanya-tanya nih Ko Yanto. Ada lagi. Kita sampai 12.30 ya Bapak Ibu ya. 12.30 waktu Indonesia Tengah atau 11.30 waktu Indonesia Barat. Ini dari Lorina. Selamat siang, saya mau tanya apakah tanda-tanda bahwa Tuhan memakai kita untuk pekerjaannya? Ya, sebenarnya begini ya. Uh, Waktu amanat agung itu ya, Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Firman ini tidak bicara hanya buat murid-murid pada waktu itu, tapi firman ini berbicara untuk kita saat ini. Jadi artinya, semua orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, dia harus memberi diri untuk dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang dunia. Apa artinya itu? Kita memberi diri untuk diperlengkapi Tuhan. Supaya hidup kita ini memberi dampak bagi orang lain. Supaya hidup kita ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh ada pada kita. Jadi kalau tadi dikatakan, apa tanda Tuhan mau pakai kita? Sejak kita katakan kita mau terima Dia, maka Dia langsung berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kerja buat Tuhan. Sebab ada firman berkata, jika pohon itu tidak menghasilkan buah, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon.
Dia akan ditebang dan masuk ke dalam api. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana tanda kita tahu Tuhan mau pakai kita? Kita yang memang sejak kita berkata kita milik Kristus, kita harus kerja buat Tuhan. Jadi karena itu kalau kita sebut, kerja buat Tuhan ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Karena itu menjadi saksi Kristus itu kerjaan yang paling harus kita lakukan pertama kali waktu kita terima Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi karena itu, firman yang tadi saya bacakan tentang penyertaan Tuhan, dia berkata, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Orang senang dengan firman ini. Tapi orang harus tahu, Tuhan hanya menyertai mereka yang mau pergi untuk Tuhan. Tidak untuk mereka yang hanya duduk diam di atas kursi goyang, dia kelihatan bergoyang dan sibuk, tapi tidak kemana-mana. Jadi karena itu, kalau Anda dan saya mau dipakai oleh Tuhan, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Tapi kalau kita hanya berwacana saja, tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan, tidak terlibat dalam pelayanan apapun, bagaimana Tuhan bisa pakai kita? Kalau Anda mengerti ini, cari pelayanan. Kalau Anda tidak punya pelayanan, ikut PD Thomas itu, ada di situ itu. Maka Tuhan akan pakai yang kau luar biasa. Dan ingat, janji penyertaan, sekali saya ingatkan, janji penyertaan Tuhan itu hanya untuk mereka yang mau pergi untuk Tuhan. Tidak untuk mereka yang duduk diam dan menikmati kenyamanannya. Terima kasih. Ko Yanto, ini masih ada 2 lagi ternyata. Boleh dilanjutkan atau stop? Bisa. Belum lapar ini. Bisa. Boleh kok atau stop? Bisa. Bisa ya. Oke ya. Aduh, oke. Ya, pertanyaan yang 2 terakhir ya. Tuhan pernah datang langsung ke saya, suruh memaafkan, dan tidak boleh membalas orang yang telah tidak adil dengan kita pada malam hari setelah selesai doa rosario. Menurut Pak Yanto, apakah betul Tuhan datang langsung kepada saya, atau cuma suara iman kita aja? Padahal saat itu saya nggak begitu, sebel banget. Tapi kok Tuhan datang ya? Nah, tapi Pak Yanto kok aneh ya, orang yang nggak adil itu masih tetap sukses dan merajalela. Jadi ini cerita ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Tapi cara yang paling gampang kita tahu apakah itu suara Tuhan atau tidak, gampang. Ujilah dengan firman Tuhan saja. Jika sesuatu yang kita dapat, apakah itu suara, apakah itu kesan, apakah itu bisikan, atau apapun lah. Jika itu sesuai dengan firman Tuhan, itu suara Tuhan. Itu saja. Tapi jika suara dan lain-lain itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tolak segera itu. Itu tidak datang dari Tuhan. Itu cara yang paling sederhana untuk kita uji apakah yang saya dengar ini datang dari Tuhan atau tidak. Ya, kita tidak usah bahas suaranya itu apakah tenor, bariton, bass begitu ya. Tidak penting itu. Apakah datang dari jendela atau datang dari kamar, dari pintu, tidak penting itu. Yang paling penting adalah apakah suara itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan kalau ibu bisa sampai mengampuni dan memaafkan, ibu sudah menjadi orang pelaku firman, dan itu membuat ibu berkenan kepada Allah. Tapi setelah ibu maafkan dia, dan dia hidup tidak benar, tapi hidupnya jaya terus, kenapa ibu tidak bersuka cita dengan kebaikan dan kejayaan orang lain? Bukankah Tuhan juga mau sesuatu dari dia? Tapi dengar baik-baik, kadang-kadang kita evaluasi sesuatu terlalu cepat. Ya, kalau Tuhan tetap pelihara orang jahat, firman Tuhan berkata, karena Tuhan mau tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Tapi karena kita telah lebih duluan ikut Tuhan, apakah kita menyesal? Bahwa ternyata Tuhan juga sayang dengan orang yang tidak baik? Oh tidak. Kenapa? Sebab kita adalah anak Allah waktu kita percaya pada Kristus. Dan karena kita adalah anak Allah, setiap saat kalau Tuhan panggil kita, kita tahu rumah kita ada di mana. Tetapi orang yang tadi kita kan tidak kenal Tuhan itu, dia sedang menempatkan diri dalam tempat yang sangat beresiko. Tuhan bisa saja pakai dia seperti orang penjahat yang di sebelah kanan. Hanya bertobat detik terakhir. Tapi tidak setiap orang punya kesempatan seperti itu. Berapa banyak orang mati dalam keadaan tidak bertobat. Maka tugas kita adalah doakan mereka. Doakan mereka.
Supaya apa? Bukan supaya murka Tuhan turun atas mereka, tetapi berdoa supaya mereka kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan bukankah itu yang Tuhan mau? Berdoa bagi musuh-musuhmu. Begitu. Jadi karena itu, satu sisi kita sudah lulus, yaitu kita mau mengampuni, tapi di sisi yang lain kita harus lulus juga. Apa itu? Mendoakan musuh-musuh kita. Tapi di sisi yang ketiga, kita orang paling beruntung di dunia. Sebab nama kita ada tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Itu jauh lebih penting. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang benar-benar terakhir kok ya. Siang Koyanto dari Gledis. Jika saya dengarkan penjelasan Koyanto hari ini juga melihat kisah hidup Santo Santa, apakah berarti hidup orang yang percaya Yesus harus penuh dengan penderitaan sampai akhir hidup? Baik. Begini ya. Siapa tadi yang tanya? Gledisa. Ladies. Baik. Begini ya. Kita harus mengerti bahwa kita semua umat manusia itu sedang hidup di sebuah dunia yang sudah jatuh karena dosa. Ya. Kita harus ingat ini dulu. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang itu sedang hidup dalam sebuah dunia yang tidak sempurna lagi. Dan orang harus tahu, di dunia yang tidak sempurna ini, iblis ada di sini. Iblis ada di sini. Karena itu kenapa firman Tuhan berkata, iblis seperti singa yang mengaum berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ada di sini. Berarti, kita sedang hidup dalam sebuah dunia yang sangat berbahaya, karena iblis punya misi adalah pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang sedang hidup di bumi ini, semua orang, mau orang baik, mau orang jahat, ada di sini semua. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Karena ini bahaya ada mengintai setiap orang, entah orang baik dan orang tidak baik, maka tadi kalau dikatakan, kalau begitu kalau kita ikut Tuhan, nanti menderitanya lebih banyak. Apakah orang yang tidak ikut Tuhan, dia tidak menderitakah? Kita sedang hidup di dunia yang sama, tapi perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus katakan begini? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya Tuhan mau katakan begini. Kalau engkau lihat ada orang bebal dan dia kelihatan baik-baik saja, ya, kelihatan dia aman-aman saja, dan engkau yang cari Tuhan kelihatan engkau lebih menderita, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini cerita belum selesai, belum selesai. Ingat baik-baik. Sebab kita harus paham, semua penderitaan di dunia ini, Tuhan ada di atasnya. Maksudnya apa? Tuhan berkuasa penuh untuk menentukan apakah penderitaan ini baik untuk kita dan kita boleh alami atau tidak. Firman Tuhan berkata begini, tidak akan ada satu utas rambut kita jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Ingat ini baik-baik. Artinya begini, waktu kita percaya pada Kristus, kita menjadi milik Kristus. Pada waktu kita menjadi milik Kristus, maka Roh Kudus ada pada kita. Dan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus adalah roh yang Yesus berikan untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, dan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Nah, sekarang bayangkan begini. Kita semua ada di sebuah dunia yang sangat berbahaya dengan musuh yang namanya iblis ada di sini. Dan kita tahu bahwa iblis itu hanya takluk pada kuasa Allah dalam nama Yesus. Sekarang maukah kita memilih untuk hidup di luar Tuhan, lalu harus berhadapan dengan iblis yang begitu jahat, yang kita tahu dengan kekuatan manusia kita tidak bisa hadapi dia? Ataukah kita berkata, betapa beruntungnya saya, bahwa saya akan mengalami juga tantangan karena iblis ada dan dunia sudah jatuh dalam dosa dan ada penderitaan. Tapi saya punya Tuhan yang berkata, pencobaan yang kamu alami tidak lebih dari kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar dan kekuatan untuk menanggungnya. Mana yang kita mesti pilih? Kalau kita berpikiran waras, kita akan berkata, saya pilih yang bagian ini, di mana saya punya kekuatan yang akan memberikan saya perlindungan, dan kekuatan yang memberi saya sebuah jalan, supaya saya bisa jalan lewat lembah kekelaman, dan saya bisa keluar dengan selamat. Pemazmur berkata dalam Mazmur Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan bersama saya. Jadi Anda bisa bayangkan,
kita ada di sebuah tempat yang berbahaya, tapi ada Tuhan kita yang bisa pakai penderitaan ini untuk membuat kita menjadi serupa Kristus, untuk lewat pencobaan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, supaya kenapa? Supaya pada akhirnya hidup yang kekal itu menjadi milik kita, ataukah kita memilih untuk hidup di luar Tuhan, dan tidak ada jaminan kita bisa selamat dalam hidup ini, dan tidak ada jaminan bahwa iblis akan baik-baik dengan kita. Ingat baik-baik, kalau orang tidak ikut Tuhan dan dia kelihatan baik-baik, iblis sedang merancang sebuah jebakan besar sekali buat dia. Karena iblis itu bukan teman sejati, itu bukan bestie. Iblis misinya hanya satu, dia belum berhenti kalau engkau belum binasa di dalam neraka. Jadi karena itu, jangan evaluasi terlalu cepat. Kalau dikatakan ada orang tidak kenal Tuhan, tapi hidupnya baik-baik, saya kenal Tuhan, hidup saya menderita, kita mesti berhati-hati tentang pengertian ini. Ya, karena itu kalau saya sebut, kalau saya sekian puluh tahun hidup di dalam Tuhan, ada begitu banyak Tuhan izinkan saya mengalami tantangan besar, apakah saya pernah berkata saya menyesal alami tantangan itu? Tidak. Coba tanya Ibu Chun sekarang. Apakah dia menyesal bahwa Edson ada di dalam hidupnya? Dia akan berkata tidak, justru Edson itu menjadi keuntungan bagi dia. Sebab apa? Justru Edson itu yang membuat Ibu Chun kenal Tuhan secara pribadi. Saya tahu kita semua di sini, sampai cari Tuhan luar biasa, itu justru penderitaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada orang cari Tuhan, termasuk saya. Termasuk saya. Saya kalau cerita pengalaman hidup saya, betapa menyakitkan. Tapi itu harga yang saya harus bayar untuk pengenalan akan Tuhan. Lalu apakah kira-kira saya bisa berkata, apakah saya menyesal alami itu semua pada masa lalu? Salib-salib itu? Oh tidak. Sebab salib itu yang membentuk saya seperti ini. Sehingga kalau saya bisa ulang kembali hidup saya tetap mau alami yang dulu saya alami. Yang disebut penderitaan. Sebab penderitaan itu mengerjakan hal yang luar biasa buat saya. Yaitu apa? Pengenalan saya akan Tuhan menjadi begitu luar biasa. Dan saya tahu dia itu Tuhan Allah yang hidup, dan saya tahu hidup yang kekal milik saya. Jadi karena itu pengertian ini kita perlu tanamkan dalam diri kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ko Yanto. Sudah selesai semua pertanyaan yang ada. Luar biasa menjawabnya dan sangat diberkati. Dan saya terkesan dengan kata berlian ya, karena kita sudah pegang berlian. Jangan pernah tukar dengan batu kali ya. Dan tetaplah setia memikul salib kita, walaupun salib itu terasa berat, tetapi akan terasa ringan kalau kita berjalan bersama Kristus. Mari saat ini kita akan tutup dengan doa penutup. Ini ada yang japri ke saya, dia bilang dia sangat ditegur Tuhan melewat Ko Yanto karena tadinya dia ragu untuk bersaksi di PD karena belum bisa memaafkan. Tetapi justru Pak Yanto meminta saya mengampuni dan bersaksi. Terima kasih Pak Yanto, besok saya akan pergi ke PD dan saya akan bersaksi. Ya, benar-benar jadi berkat ya. Mari kita satukan hati kita untuk doa penutup. Silakan Cikara. Yuk kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan langit dan bumi. Terima kasih Engkau sungguh mengasihi kami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami dan memberkati, memelihara dan melindungi kami. Engkau memberi kami kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengar pengajaran lewat Pak Yanto yang Engkau kasihi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pilih Yanto begitu dahsyat dalam pengajarannya ataupun dalam kesaksiannya Tuhan tentang pengajaran-pengajaran firman-Mu Tuhan, tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu Tuhan untuk kami belajar. Sangkal diri, pikul salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya bukan kebetulan. Pada hari ini, karena Engkaulah Tuhan yang mengajar kami. Tanpa Engkau, kami tidak sanggup Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu, kami tidak bisa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu menopang kami. Untuk kami bisa sangkal diri kami dan pikul salib hidup kami Tuhan. Untuk kami menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Lebih sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kami percaya juga Engkau memberkati Yanto yang begitu
hebat dia Tuhan dalam pengajaran hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau pakai dia begitu luar biasa Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya pengajarannya, sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkata Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menegur kami, Engkau yang Tuhan mengajari kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam kekuatan Engkau yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu kami tidak sanggup. Kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan kami, untuk kami memikul salib kami Tuhan, untuk kami berjalan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini sungguh dahsyat Tuhan pengajaran-Mu Tuhan, untuk kami hidup seperti Engkau Tuhan, dan juga kami belajar penebusan yang begitu dahsyat Tuhan, untuk kami masuk pada hari Paskah yang akan datang Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami, batin kami, dan juga seluruh keberadaan kami, untuk kami bisa Tuhan menyambut Paskah ini penuh sukacita, penuh gembira, penuh kekuatan dari-Mu, penuh berkat dan rahmat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya segalanya kami persembahkan ke dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tayanto untuk semuanya.